Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin secara belak-belakan mengatakan bahwa dia berharap Rusia kalah di Ukraina. Selain itu, Washington ingin membuat Rusia lemah hingga tidak bisa melakukan hal yang sama di masa depan. Hal itu disampaikan Austin setelah bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kiev Senin 25 April 2022. Dia menambahkan Ukraina masih bisa memenangkan perang jika diberikan dukungan yang tepat. Kami ingin melihat Rusia melemah hingga tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukannya dalam menginvasi Ukraina, katanya. Didampingi Menteri Luar Negeri Antony Blinken, kunjungan tersebut menandai perjalanan tingkat tinggi pertama ke Ukraina oleh pejabat Amerika sejak serangan Rusia dimulai lebih dari 2 bulan yang lalu. Pertemuan antara pihak Amerika dan Ukraina yang berlangsung selama lebih dari 3 jam terjadi saat Rusia meningkatkan kampanye militernya di selatan dan timur negara tersebut. Pada konferensi pers di Polandia setelah kunjungan itu, Austin mengatakan Amerika akan mengalokasikan bantuan militer tambahan sebesar $713 juta kepada pemerintah Ukraina dan 15 sekutu Eropa lainnya yang takut akan agresi Rusia. Ini menjadikan total bantuan keamanan Amerika yang diberikan ke Ukraina sejak invasi dimulai menjadi lebih dari $3,7 miliar Amerika atau sekitar 54 triliun rupiah. Rusia sendiri kembali memperingatkan Amerika agar tidak mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Duta Besar Moskow untuk Washington, Anatoly Antonov, kepada televisi pemerintah Rusia mengatakan pihaknya telah mengirim nota protes. Dia menekankan tidak dapat menerima langkah Amerika Serikat dengan terus memasok senjata ke Ukraina dan menuntut langkah itu dihentikan. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah memfokuskan kembali upayanya di wilayah Donbas di timur Ukraina. Sumber-sumber Amerika percaya bahwa Moskow telah mengirimkan lebih dari 76 batalion taktis ke Ukraina. Gubernur Luhansk Serhiy Haidai pada Senin pagi mengatakan daerahnya mengalami pemboman berat terutama pada hari Minggu. Menulis di Telegram, dia mengatakan 3 gedung tinggi dan 4 rumah hancur dalam serangan itu. Haidai menambahkan bahwa pasukan Rusia membom sebuah kilang minyak di Lysychansk untuk ketiga kalinya. Rusia pada Senin juga menggempur 5 stasiun kereta api di Ukraina Tengah dan Barat, sebuah upaya untuk menahan gerak bantuan militer ke Ukraina. Namun Barat masih terus meremehkan Rusia. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Moskow telah membuat kemajuan kecil di kawasan itu dan belum mencapai terobosan. Masalah yang dihadapi tetap soal logistik. Pada hari Senin juga dilaporkan 2 kebakaran terjadi di kota Bryansk, Rusia yang berada di dekat perbatasan Ukraina. 1 kebakaran dikatakan di depot penyimpanan minyak, lokasi kedua tidak diungkapkan. Para pejabat Rusia mengatakan tidak ada yang terluka dan tidak ada rencana untuk mengevakuasi daerah tersebut. Belum dipastikan apakah kebakaran itu sebagai akibat dari serangan balik Ukraina. Rusia sendiri bersikuku negaranya sedang melakukan operasi militer khusus di Ukraina dengan tujuan menyelamatkan nyawa warga sipil. Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, di saluran telegramnya mengatakan jika Rusia melakukan perang skala penuh maka sudah akan berakhir sejak lama. Hal itu disampaikan menyusul pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan perang Ukraina tidak ada bandingannya dengan perang manapun lainnya di abad ke-20. Volodin menegaskan jika Rusia melakukan perang skala penuh maka akan menggunakan pengeboman karpet, taktik yang dia sebut biasa dilakukan Amerika di banyak negara seperti Yugoslavia, Libya, Irak, dan Suriah. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.